Halo Sobat Pintu Kehidupan, kembali lagi kita berjumpa. Semoga Sobat sekalian dalam keadaan sehat selalu. Berikut ini ada kisah dengan alur penuh pelajaran dan hikmah. Kisah ini mengangkat tema keadilan, karma, dan pentingnya etika dalam profesi. Simak kisahnya berikut ini. Langit senja menyapu kota kecil bernama Seruni dengan warna jingga keemasan. Kota itu tenang, sederhana, dan penuh keramahan khas pedesaan. Jalan-jalan dipenuhi senyum warga yang saling sapa, dan hampir semua orang mengenal satu nama dengan penuh kekaguman, Dr. Hamid Sulaiman. Ia bukan hanya seorang dokter kandungan, ia adalah simbol harapan. Nama yang disebut dalam doa banyak ibu hamil. Orang-orang menyebutnya tangan malaikat, karena hampir tidak pernah gagal dalam membantu persalinan, bahkan pada kasus yang rumit sekalipun. Kliniknya yang terletak di pojok barat kota berdiri anggun, bercat putih bersih dengan taman kecil yang selalu terawat. Di dalamnya, suasana terasa sejuk dan rapi. Meja resepsionis dihiasi vas berisi bunga segar yang selalu diganti tiap pagi. Ruang tunggu penuh dengan senyum ibu-ibu muda. Beberapa di antaranya memegang perut besar mereka dengan harap. Banyak pasien datang dari desa-desa di sekeliling Seruni. Bahkan ada yang menempuh perjalanan lebih dari 3 jam hanya untuk berkonsultasi dengannya. Tak jarang pula para suami ikut serta, mempercayakan nyawa istri dan anak yang belum lahir kepada dokter yang mereka anggap sebagai penyelamat. Dokter Hamid itu orang baik. Waktu istri saya pendarahan, beliau sendiri yang antar ke rumah sakit besar dan tetap dampingi sampai operasi selesai, ujar Pak Ruslan, seorang guru SD, kepada tetangganya. Cerita seperti itu tersebar di warung kopi, pos ronda, hingga grup WhatsApp ibu-ibu PKK. Dalam banyak rumah, potret Dr. Hamid tergantung di dinding, berdampingan dengan foto keluarga dan ijazah anak-anak. Di dalam klinik, Dr. Hamid tampil rapi dengan jas putihnya yang bersih, rambut disisir rapi ke samping, dan suara lembut ketika berbicara. Ia selalu menyapa pasien dengan nama, mengingat detail kecil seperti bulan kehamilan, nama anak pertama, atau bahkan makanan kesukaan sang ibu hamil. Selamat datang, Bu Ningsih. Sudah masuk minggu ke-30, ya? Gimana tidurnya semalam? Masih suka kram? Sapanya dengan nada hangat. Senyumnya membuat banyak pasien merasa tenang. Aura kepercayaan memancar dari wajahnya. Bahkan, suster-suster di klinik memandangnya dengan rasa hormat yang mendalam. Tak hanya dikenal sebagai dokter, Dr. Hamid juga kerap diundang sebagai pembicara dalam seminar kesehatan ibu dan anak. Ia aktif di kegiatan sosial, membagikan vitamin gratis ke desa-desa, dan menyumbangkan alat kesehatan ke puskesmas terpencil. Sebagian warga bahkan menyebutnya sebagai pahlawan yang turun dari langit. Di matanya, semua pasien layak mendapatkan perhatian penuh. Dan begitulah yang terlihat, setidaknya bagi mata yang memandang dari luar. Di balik segala pujian dan penghormatan yang mengelilinginya, rutinitas Dr. Hamid berjalan seperti biasa. Klinik tetap ramai. Nama pasien berganti-ganti. Tapi kepercayaan mereka padanya tetap satu, mutlak. Pagi itu, klinik mulai padat sejak pukul 8. Ibu-ibu datang dengan baju longgar, beberapa membawa anak kecil. Sebagian lain duduk diam sambil memegangi perut. Seperti biasa, Dr. Hamid membuka praktek dengan berdoa singkat di ruangannya, lalu memanggil pasien satu persatu. Tepat pukul 10, seorang perempuan muda bernama Lina Safitri tiba dengan langkah pelan. Wajahnya tampak lelah namun bersih, dengan sorot mata lembut meski ada bayang kekhawatiran di sana. Ia berasal dari desa Karangsari, sekitar 2 jam perjalanan. Ini adalah kehamilan pertamanya, dan ia baru pertama kali memeriksakan diri ke kota. Nama siapa tadi? Tanya resepsionis. Lina, Bu, dari Karangsari. Jawabnya sambil menyodorkan buku Kia yang terbungkus plastik bening. Ia datang sendiri. Suaminya, Dimas, tidak bisa ikut karena harus bekerja di ladang jagung yang sedang panen. Lina sempat ragu, takut pergi jauh seorang diri, tapi para tetangga meyakinkannya bahwa Dr. Hamid adalah pilihan terbaik. Kalau mau aman, kehamilan pertama harus dicek sama Dr. Hamid. Beliau paham, sabar, dan gak pernah kasar, ujar seorang tetangga sebelum keberangkatan Lina. Beberapa jam berlalu.
Nama-nama dipanggil satu persatu. Ruang tunggu mulai lengang. Ketika akhirnya nama Lina dipanggil, ia menarik napas panjang dan berdiri dengan gugup. Rasa takutnya perlahan luruh saat melihat wajah ramah Dr. Hamid di ujung pintu. "Selamat pagi, Bu Lina. Mari, silakan masuk," ucapnya lembut. Ruang praktik itu sejuk dan beraroma khas antiseptik. Di dinding tergantung lukisan bunga dan poster-poster edukasi kesehatan kandungan. Suasana yang menenangkan. "Usia kehamilannya berapa minggu, ya?" tanya Dr. Hamid sambil membuka buku catatan Lina. "Sekitar 12 minggu, Dok," jawab Lina, duduk dengan sopan dan menunduk. Dr. Hamid tersenyum sambil mencatat. "Pertama kali, ya? Tenang saja. Pemeriksaan awal akan cepat dan sederhana. Kita lihat saja kondisi janinnya." Ia berdiri dan mulai menyiapkan alat. Suster keluar ruangan, seperti biasa, untuk memberi ruang privasi saat pemeriksaan. Sebuah rutinitas yang bagi banyak pasien dianggap biasa. Namun hari itu, sesuatu terasa berbeda. Lina menggenggam ujung kaosnya dengan kuat saat diminta berbaring. Sorot matanya mulai menunjukkan keresahan, meskipun tak terucap. Dr. Hamid tetap tenang, profesional seperti biasa. Tapi dalam hatinya, Lina mulai bertanya-tanya. Mengapa ini terasa tidak wajar? Mengapa prosedurnya seperti berbeda dari yang ia baca? Tangan Lina sedikit gemetar. Ia ingin bertanya. Tapi siapa dirinya dibanding sosok dokter besar yang duduk di hadapannya? Apakah ia hanya terlalu gugup karena pengalaman pertama? Namun saat jarum jam bergerak pelan dan waktu berlalu, keresahan itu menjadi rasa takut. Suatu bisikan dalam batinnya mengatakan ada yang tak benar. Dan ketika satu tindakan dilakukan, sesuatu yang bahkan tak sempat Lina pahami secara penuh, nalurinya meledak. "Tunggu, Dok." Suara itu meluncur begitu saja dari tenggorokannya. Tangan Lina menepis gerakan sang dokter. Matanya membelalak. Suasana hening seketika. Napasnya tercekat. Dr. Hamid terdiam, sejenak menahan ekspresi kaget, lalu tersenyum kecil seolah tak terjadi apa-apa. "Maaf, saya rasa saya mau pulang," kata Lina dengan suara lirih namun tegas. Ia buru-buru turun dari ranjang pemeriksaan dan merapikan pakaiannya. Jantungnya berdebar keras, dan langkahnya tergesa menuju pintu. Ketika ia melangkah keluar, wajahnya pucat. Beberapa pasien yang duduk menunggu melihatnya dengan heran. Lina tidak peduli. Ia menunduk, berjalan cepat keluar gedung, dan akhirnya menangis di bawah pohon mangga dekat gerbang. Malam di desa Karangsari turun sunyi. Di balik rumah-rumah kayu yang tertutup tirai, lampu-lampu minyak menyala temaram. Di salah satu sudut kampung, rumah Lina berdiri sederhana. Tapi malam itu, rumah itu terasa penuh badai. Lina duduk di sudut tempat tidur, memeluk lututnya. Ia belum bicara banyak sejak pulang dari klinik siang tadi. Suaminya, Dimas, duduk di depannya dengan raut bingung dan khawatir. Sesekali ia menggenggam tangan Lina, menatapnya penuh tanya. "Ada apa, Lin? Tolong cerita. Aku lihat wajahmu sejak pulang tadi, kayak bukan kamu," ucap Dimas perlahan. Lina menggigit bibir. Air matanya sudah mengering, tapi luka di dadanya baru terbuka. Ia takut dituduh berlebihan. Takut tak dipercaya. Tapi tatapan Dimas malam itu mengingatkannya bahwa ia tidak sendiri. Dengan suara pelan, Lina mulai menceritakan segalanya. Tentang perasaan aneh yang muncul selama pemeriksaan, tindakan sang dokter yang tak sepenuhnya bisa ia jelaskan, tapi jelas membuatnya merasa dilecehkan. Ia menceritakan semua, dari awal sampai akhir, dengan suara bergetar. Dimas tidak langsung bicara. Tubuhnya menegang, matanya memerah, tapi ia menahan diri agar tetap tenang. "Terima kasih udah cerita. Kamu berani, Lin. Dan kamu gak salah." Kalimat itu keluar pelan tapi pasti. Sebuah kalimat yang menyelamatkan jiwa yang nyaris runtuh. Keesokan harinya, Dimas mengantar Lina ke balai desa. Ia bersikeras agar laporan disampaikan ke pihak berwenang. Kepala desa sempat terkejut. "Dokter Hamid? Dokter yang dihormati itu?"
Tapi wajah Lina tak bisa berdusta. Ia bicara dengan air mata yang ditahan, dan sorot mata yang mengandung luka yang dalam. Laporan resmi dibuat. Pihak kepolisian mulai menyelidiki dengan hati-hati. Tak bisa sembarang, karena nama Dr. Hamid bukan nama biasa. Ia memiliki koneksi, reputasi, dan dukungan masyarakat yang besar. Namun, seperti air yang mengalir menemukan celah, kabar itu menyebar, diam-diam, dari mulut ke mulut, dari bisikan ke bisikan. Hingga suatu pagi, sebuah unggahan muncul di media sosial. Seorang akun anonim mengaku sebagai pasien lama Dr. Hamid dan menuliskan pengalaman serupa. Ia tak menyebut nama, tapi jelas siapa yang dimaksud. Ceritanya ringkas, penuh luka, dan disampaikan dengan kata-kata getir. Aku diam bertahun-tahun, karena aku kira aku yang salah. Tapi ternyata, aku bukan satu-satunya. Postingan itu meledak. Dalam 2 hari, puluhan komentar muncul. Sebagian bertanya, sebagian membela Dr. Hamid, tapi banyak pula yang mulai menyambung benang-benang memori tentang perasaan tidak nyaman yang dulu mereka abaikan, karena terlalu percaya pada sosok yang mereka anggap malaikat. Dan seperti domino yang mulai jatuh satu persatu, beberapa perempuan lain mulai memberanikan diri bersuara. Mereka mengirim pesan ke akun anonim tersebut, dan akhirnya membuka identitas mereka. Termasuk seorang bidan muda yang dulu sempat magang di klinik itu, dan menyimpan kecurigaan sejak lama. Di tengah badai itu, klinik Dr. Hamid tetap buka. Ia belum tahu bahwa awan gelap mulai menggulung di atas namanya. Namun suatu pagi, ketika ia tiba seperti biasa dengan jas putih dan senyum tenang, seorang polisi berpakaian sipil menunggunya di depan pintu klinik. "Maaf, Pak Dokter, kami ingin Anda ikut ke kantor sebentar. Ada hal yang perlu diklarifikasi." Dr. Hamid sempat mengerutkan kening, tapi tetap tersenyum. Ia berpikir ini hanyalah kesalahpahaman biasa. Tapi dalam hatinya, ada sedikit kegelisahan yang tak bisa ia tolak. Ruang interogasi kantor polisi seruni dingin dan hening. Di balik meja kayu kusam, Dr. Hamid duduk tegak, masih dalam balutan jas putihnya yang kini tampak seperti kostum asing. Tak ada senyum di wajahnya. Hanya tatapan tajam yang mencoba menyembunyikan kegelisahan. Seorang penyidik dari Polda Wilayah datang dengan berkas tebal dan rekaman layar dari media sosial yang menunjukkan serangkaian kesaksian para perempuan. Sebagian besar ditulis dengan hati-hati. Ada yang anonim, ada pula yang berani menunjukkan identitas. Penyidik meletakkan satu lembar foto di atas meja. Wajah Lina, dalam ekspresi tenang namun tegas, terpampang di sana. "Ini pasien Anda, betul?" Dr. Hamid mengangguk singkat. "Beliau melaporkan Anda atas dugaan pelecehan seksual saat pemeriksaan kandungan. Anda menyangkal atau mengakui?" Lidah Dr. Hamid keluh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak tahu harus bicara apa. Kabar penahanan Dr. Hamid menyebar seperti api. Sebagian masyarakat seruni terkejut. Banyak yang tidak percaya, bahkan menuduh ini fitnah. Tapi yang lain mulai mengingat hal-hal yang dulu dianggap angin lalu. Seorang mantan pegawai administrasi klinik menulis status. "Dulu aku pikir pasien-pasien yang pulang menangis itu cuma sedang sensitif karena hormon hamil. Tapi sekarang aku sadar, mungkin mereka sedang membawa pulang luka yang tak terlihat." Sementara itu, di rumah sederhana di Karangsari, Lina duduk di ruang tamu bersama beberapa perempuan muda yang datang dari berbagai tempat. Mereka adalah para korban yang akhirnya bertemu langsung. Ada tangis, pelukan, dan cerita-cerita yang mengalir tanpa bisa dibendung. Lina tidak lagi sendiri. Suaranya telah melahirkan suara-suara lain. Ia menatap mereka satu persatu dengan mata berkaca. Dalam hatinya, ia tak lagi merasa lemah. Ia adalah ibu dari anak yang belum lahir, dan juga ibu dari keberanian. Dr. Hamid duduk sendiri di sel tahanan sementara. Dinding yang dingin dan sempit itu memantulkan pikirannya sendiri. Ia menatap tangannya. Tangan yang selama ini ia banggakan sebagai penyelamat nyawa, kini terasa asing. Setiap malam, ia bermimpi, wajah-wajah para perempuan itu muncul satu persatu. Wajah Lina paling sering muncul, menatapnya diam, namun penuh luka.
Ia mencoba berdoa, tapi kata-katanya tak sampai. Kenapa aku melakukannya? Tanya suara batinnya sendiri. Apakah semua ini hanya karena aku merasa tak tersentuh? Apakah aku telah mengubah profesi mulia ini menjadi alat kekuasaan? Dalam penyesalan yang telat itu, ia akhirnya menulis sebuah catatan tangan dalam buku harian yang ia minta dari petugas. Aku pernah merasa seperti dewa, diberi kepercayaan atas nyawa, dipuja, disanjung. Tapi aku lupa bahwa kekuasaan tanpa batas membuat manusia lupa batas dirinya sendiri. Kini aku duduk di tempat paling rendah yang pernah kurasakan, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat wajahku di cermin. Beberapa pekan kemudian, persidangan dimulai. Ruang sidang penuh. Awak media hadir. Masyarakat berkumpul. Sebagian menonton dari luar dengan raut wajah murka, kecewa, dan terdiam. Lina hadir sebagai saksi utama. Ia berdiri dengan gaun sederhana berwarna abu. Perutnya mulai membesar. Ketika hakim memintanya bersaksi, suaranya tenang tapi menusuk. Yang mulia, saya tidak ingin membalas, tapi saya ingin keadilan. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua perempuan yang selama ini diam karena takut. Ruang sidang hening. Kata-kata Lina menggantung di udara seperti gema yang sulit padam. Vonis dijatuhkan. 20 tahun penjara atas kejahatan seksual, penyalahgunaan jabatan, dan pelanggaran etika profesi berat. Dr. Hamid menunduk. Ia tidak menangis. Ia hanya diam, menatap lantai, seperti melihat bayangannya sendiri. Tak lagi mulia, tak lagi bersih. Hari itu, Seruni tak hanya menyaksikan jatuhnya seorang dokter, tapi juga lahirnya kekuatan baru. Kekuatan dari luka yang bersuara, dan keberanian yang menyembuhkan lebih banyak daripada obat manapun. Sudah hampir 3 bulan sejak vonis Dr. Hamid dijatuhkan. Namanya tak lagi disebut dengan kekaguman, tapi juga tak diludahi. Di antara para warga Seruni, rasa kecewa bercampur malu, tapi juga ada kesadaran baru yang perlahan tumbuh, bahwa memuja tanpa batas adalah bentuk pengkhianatan pada akal sehat. Sementara itu, Lina tak tinggal diam. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tapi ia juga tahu, luka yang tak diolah hanya akan membusuk. Maka, ia memilih jalan yang berbeda. Bersama beberapa perempuan yang pernah menjadi korban, ia mendirikan sebuah rumah pemulihan kecil. Tempat itu awalnya hanya sebuah balai bambu di samping rumah orang tuanya. Tapi kini, menjadi ruang aman bagi siapapun yang merasa perlu bicara, menyembuhkan, atau sekadar duduk dan merasa dimengerti. Mereka menamainya Suara Ibu. Setiap Sabtu, Lina memimpin lingkar diskusi. Kadang hanya berisi 3 orang, kadang sampai 20. Mereka duduk melingkar di atas tikar, saling berbagi kisah. Tidak selalu tentang kekerasan. Ada yang menceritakan rasa takut saat hamil, ada yang trauma dengan rumah tangga, ada yang sekadar menangis tanpa kata. Dan semua diterima. Di sini kita tidak menghakimi. Di sini kita tidak menyuruh cepat move on. Di sini kita mendengarkan, ucap Lina dalam salah satu pertemuan. Nama Lina mulai dikenal, tapi bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai penyintas dan pelita. Ia diundang ke seminar kampus, diundang ke radio lokal, bahkan menjadi narasumber pelatihan konseling untuk bidan dan perawat muda. Ia tak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun. Ia hanya berbagi kisah. Suatu siang, seorang perempuan muda datang ke rumah pemulihan. Wajahnya asing. Ia pendiam, canggung, dan enggan bicara. Tapi ketika melihat mata Lina, ia tersenyum kecil. Saya cuma mau bilang, terima kasih sudah bicara duluan. Karena itu saya berani hidup hari ini. Lina memeluknya tanpa kata. Air mata keduanya jatuh bersamaan, bukan karena luka, tapi karena akhirnya menemukan tempat pulang. Sementara itu, klinik Dr. Hamid sudah lama tutup. Gedungnya kosong, catnya mulai mengelupas. Dinding yang dulu penuh pujian kini ditumbuhi lumut. Tapi masyarakat tak meratapinya lagi. Karena dari reruntuhan itu, lahir satu perubahan besar. Puskesmas Seruni kini membuka ruang advokasi pasien perempuan.
Semua pemeriksaan harus ditemani perawat perempuan. Setiap pasien diberi hak untuk memilih pendamping. Dan semua itu berawal dari satu suara. Suara yang dulu gemetar, kini menjadi gema. Lina kini sedang menanti kelahiran anak pertamanya. Kandungannya sudah masuk bulan ke-9. Suaminya, Dimas, selalu di sisinya. Tak pernah ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa ia mencintai istrinya. Tapi saat ia meletakkan telapak tangan di atas perut Lina dan berkata, "Kamu adalah ibu yang luar biasa. Itu cukup. Anak mereka akan lahir di dunia yang sedikit lebih aman. Dunia yang belum sempurna, tapi mulai bergerak ke arah yang benar. Dan ketika anak itu besar nanti, Lina sudah tahu, ia akan menceritakan semuanya. Tentang kebenaran, tentang luka, tentang cahaya. Karena sejatinya, azab terbesar bukan hanya hukuman, tapi kesadaran bahwa kebenaran tak pernah bisa dibungkam." Lina melahirkan pada suatu pagi yang tenang, di sebuah ruang bersalin kecil yang dipenuhi senyuman. Suara tangisan bayi menyambut matahari yang baru naik. Anak itu lahir dalam dunia yang telah disentuh oleh keberanian ibunya. Seorang bayi perempuan, dan Lina menamainya Naila, yang berarti cahaya di tengah kegelapan. Ketika memeluk putrinya untuk pertama kalinya, Lina tak menangis. Ia hanya menatap langit-langit ruangan dan berbisik, "Ini adalah awal yang baru. Untukmu. Untuk kita semua." Nama Lina perlahan menjadi simbol kekuatan. Di beberapa sekolah di Seruni, cerita perjuangannya dijadikan bahan pelajaran tentang keberanian. Para ibu tak lagi malu bicara tentang pengalaman mereka. Dan para tenaga medis mulai belajar ulang tentang empati, tentang batas, dan tentang bagaimana menjadi pelayan kesehatan, bukan penguasa atas tubuh pasien. Sementara itu, di sebuah penjara yang jauh dari keramaian, Dr. Hamid masih hidup. Ia menjadi sosok yang sunyi, banyak membaca, dan menulis. Tak banyak yang peduli lagi pada kisahnya. Tapi di balik jeruji itu, ia menuliskan ratusan halaman, tentang penyesalan, tentang kekuasaan, dan tentang perempuan-perempuan yang tak ia dengar ketika masih bisa. Satu salinan dari tulisan itu, entah bagaimana, sampai ke tangan Lina. Ia tak membacanya sampai habis. Ia hanya membaca bagian pembuka. "Aku dulu merasa tinggi. Kini aku tahu, yang paling tinggi adalah mereka yang berani menatap luka dan tetap memilih mencintai dunia." Lina menutup halaman itu, menghela napas panjang. Lalu ia mencium kening Naila, dan melangkah keluar rumah. Matahari pagi hangat. Cahaya lembut membasuh wajahnya. Karena hidup, pada akhirnya, bukan soal jatuhnya seseorang, tapi tentang bagaimana satu keberanian dapat mengubah segalanya.